Muhammad Ari, Pak Ariyadi, Mas Mati, Pak Iwan, Pak Mulyono, belum hadir. Pak Eko Trisono, Pak Eko, Pak Andi, Pak Andi belum. Pak Wawan Iten, belum hadir. Pak Aris, Mas Dedi, belum hadir. Bu Sofi, Abu Arfa, Pak Fani, Yo, Mas Ludi, Mas Reza, Pak Marsudi, Pak Purnomo, Pak Slamet, Pak Pamuji, Mas Vito, Haidar, Pak Supriyadi, jangan. Pak Atim, banyak yang belum hadir ya. Jadi kalau seandainya ada umahat yang ingin ikut serta nggak apa-apa ya. Mustami' tapi ya. Sami'at. Kalau ada umahat atau akhwat yang ingin ikut Arab, silahkan. Itu silahkan, nggak apa-apa. Jadi ini terbuka untuk ikhwan dan akhwat. Cuma yang akhwat itu jadi mustami'at. Dan kalau ada yang ikut dari akhwat atau umahat, tugas-tugas tetap harus dilaksanakan ya. Kalau ulangan memang kalau memang ingin ikut serta nggak apa-apa ya. Kalau ingin ikut serta tidak apa. Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ulangannya sudah diterima. Masya Allah. Alhamdulillah. Nilainya bagus-bagus. Oh, belum ulangan. Yang tadi PA saya. Mas Bakhtiar. Sudah bilang Mas Bakhtiar belum? Dereng. Bisa diprintkan mana? Biar diprintkan Mas. Sip. Tolong diprintkan satu soal kemarin Mas. Oh, jenengan nggih dereng ulangan. Oh nggih, dua. Dua Mas nggih. Ya. Mungkin yang ulangan bisa di pojok sana nggih. Bukan mendiskreditkan nggih. Bukan diskriminasi. Baik. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita di pelajaran yang ketiga, pertemuan kemarin libur ya. Saya harap di murojaah. Jadi walaupun libur, ya murojaahnya tidak libur ya. Tetap dibuka-buka. Kalau antum lupa bisa tanya lagi. Ya, sama aja saya. Jadi kalau antum lupa jangan malu untuk tanya lagi ya. Ini. Baik. Kalau saya lihat dari hasil imtihan kemarin, alhamdulillah mayoritas bagus-bagus. Walaupun ada beberapa yang perlu dibenahi ya. Saya nggak mengatakan kurang ya, perlu dibenahi. Husnuzon saya kurang teliti ya, kurang teliti. Jadi memang belajar bahasa Arab itu melatih ketelitian, melatih ketelatenan.
ya. Karena salah sedikit itu beda arti. Salah sedikit itu beda arti. Salah harokat sudah beda artinya. Salah panjang pendek juga beda artinya. Hanya di sini nanti saya tekankan harokat akhirnya harus benar. Karena kita belajar nahwu, belajar bahasa Arab itu, ya, sama belajar tata bahasa itu yang diperhatikan adalah harokat akhir. Harokat akhir. Itu yang paling penting. Karena harokat akhir itulah yang menentukan kedudukan kata dalam kalimat. Dhammah, fathah, kasrah. Itu masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Dhammah itu sebagai apa, fathah nanti sebagai apa, kasrah juga sebagai apa. Makanya di sini antum harus betul-betul teliti. Apalagi pelajaran ketiga nanti itu sudah ada tambahan yang cukup banyak dari kaidah-kaidah yang antum harus ketahui. Salah sedikit beda arti. Ya, salah sedikit beda arti. Makanya sekali lagi tuh ketelitian dan apa yang saya sampaikan itu diingat-ingat. Diingat-ingat. Karena di antara antum masih apa ya? Di dalam menjawab itu beda dengan apa yang saya sampaikan. Yang dalam menjawab itu beda dengan apa yang saya sampaikan. Tolong apa yang saya sampaikan untuk mempermudah pelajaran, apa yang saya sampaikan itulah yang diamalkan. Dalam rangka memudahkan antum menerima pelajaran. Nanti kalau beda dengan apa yang saya sampaikan dalam antum menjawab, nanti malah apa? Antum sendiri yang apa? Bingung. Antum sendiri yang bingung. Daripada itulah apa yang saya sampaikan diingat-ingat dan dipraktekkan. Dipraktekkan dalam menjawab soal. Baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ketiga, perlu kita ingatkan kembali bahwa apa yang kita telah pelajari di bab pertama dan bab kedua tentang ismul isyarah. Ismul isyarah itu apa? Kata tunjuk. Yang sudah kita pelajari, kata tunjuk apa? Hadza dan dalika. Hadza artinya ini. Dalika artinya hadza untuk laki-laki satu dan dekat. Ini. Dalika untuk laki-laki satu jauh. Baik. Kemudian selain ismul isyarah, kemarin kita juga sampaikan ismul istifham. Apa istifham itu? Kata tanya. Kata tanya yang kemarin kita sampaikan apa saja? Ma, man, a. Ma, man, a. Ma artinya apa? Man, a, apakah? Ya. A sama dengan hal. A dengan hal. Artinya apa? Kalau menggunakan hal, tidak mengapa. A, hal itu sama. Artinya apakah? Ini yang harus dicatat. Ini harus diingat-ingat. Kemarin soal-soal kemarin, soal ulangan, ada yang kurang teliti. Ada yang kurang teliti. Ya. Siapa ditulis ma. Apa ditulis man. Itu kurang teliti. Dan dalam menjawab pertanyaan pun juga antum ada yang kurang teliti. Tata cara dalam menjawab pertanyaan kemarin. Titik-titik komis.
tanda tanya, hadza qamisun. Antum ada yang kurang teliti. Intinya, sebagian antum mayoritas bagus, cuma ada beberapa yang kurang teliti yang nanti harus perlu ditingkatkan. Ya, baik. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pelajaran ketiga. Saya bacakan terlebih dahulu. Baitun al-baitu. Sudah temu halamannya? Halaman 12 ya. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Coba lihat perbedaan antara yang tidak pakai alif lam depannya dengan yang pakai alif lam. Perbedaannya apa? Harokat akhir. Ahsantum. Yang tidak memakai alif lam ada apanya? Tanwin. Yang memakai alif lam tidak ada tanwin. Ini yang saya sampaikan tadi, antum harus teliti. Sekali lagi, antum harus teliti. Jangan sampai kebalik. Gak ada alif lam, antum bacanya gak ada tanwin. Ada alif lam, antum baca tanwin. Itu nanti akan berubah makna. Kita ambil contoh. Dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu. Ada alif lamnya enggak? Ada. Antum bacanya Dzalika kitabun. Beda enggak artinya? Beda jauh. Dzalikal kitabu, itu kitab. Dzalika kitabun, itu adalah kitab. Ya. Saya ulangi, Dzalikal kitabu, mohon maaf, kitab itu, ya. Kitab itu, Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu, ya, la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu ada alif lam, menunjukkan kitab yang dimaksudkan dalam perkataan itu sudah jelas, yaitu Al-Quran. Tapi ketika antum baca dzalika kitabun la raiba fi, sangat jauh bedanya. Itu adalah kitab, dalamnya tidak ada keraguan. Kitab yang mana? Kitab yang belum diketahui. Dzalika kitabun, itu adalah kitab. Kitab apa? Kitab bahasa Inggris, kitab fikih, kitab matematika, nggak ada yang tahu. Karena antum bacanya pakai tan. Tapi kalau bacanya dzalikal kitabu, kitab itu, oh jelas. Yang dimaksudkan Al-Quran. Baca dzalika kitabun, waduh bahaya, bisa kufur. Bisa kufur jamaah. Inilah pentingnya makanya bahasa Arab itu melatih keteli. Di ini mulai saya tekankan harus teliti. Kalau bab 1, bab 2 masih saya longgarkan. Tapi mulai saat ini, mulai pelajaran 3 nggak boleh salah lagi. Pak kemarin salah tak bener gewis, tak toleransi. Tapi kalau sudah masuk pelajaran 3 ini, ya ada alif lam dibaca tanwin, pet. Gak ada nyang-nyangan nih. Baik, perhatikan baik-baik. Saya berdiri ya. Tabun.
Kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, baitun al-baitu. Kata yang di awalnya tidak ada alif lam harus baca tanwin. Kata yang di depannya ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Ini harus diingat-ingat. Dan setiap kata yang tidak ada alif lamnya disebut ism nakir. Ismun nakirati. Isim nakirah. Adapun kata yang di depannya ada alif lam disebut ismun ma'rif. Ismul ma'rifati. Isim ma'rifat. Saya ulangi, kata yang di depannya tidak ada alif lam harus baca tanwin. Kata ini disebut ismun nakirah. Dan kata yang di depannya ada alif lam larang tanwin. Dan ini disebut ismul ma'rifah. Isim ma'rifah. Isim nakirah adalah isim yang belum jelas. Isim ma'rifat isim yang catat dulu. Ismun nakirah adalah isim yang belum jelas, tandanya nakirah, tidak ada alif lam dan dibaca tanwin. Adapun ismul ma'rifah, isim yang sudah jelas, tandanya ada alif lam di depan, terlarang tanwin. Jelas nggih? Di belakang jelas tulisannya. Baik. Ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika antum menemukan isim atau kata, kalimat yang cirinya tidak ada alif lam, berarti harus dibaca tanwin. Dan itu namanya isim nakirah. Dan ketika antum mendapati ada kata yang di depannya ada alif lam, berarti bacanya tidak boleh tanwin. Dan ini dinamakan isim ma'rifat. Dalam Al-Quran, kata ini banyak kita surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihatun atau Al-Fatihatu. Kenapa tuh? Gak ada tanwinnya, kenapa?
ada alif lamnya. Sebut isim apa? Ma'rif. Sudah kita ketahui tentang perbedaannya. Kemudian ketika kita menyebutkan maktabun, maktabun, itu tidak ada alif lamnya. Berarti dinamakan isim apa? Nakirah. Dan isim nakirah adalah isim yang adapun makrifat sudah jelas. Maksudnya jelas dan belum jelas ini bagaimana? Isim yang belum jelas, contohnya kitabun. Kitab. Kitab yang mana? Apakah kitab fikih, kitab akidah, kitab tafsir? Pokoknya kitab. Itu namanya nakirah. Tapi kalau sudah ada alif lamnya, al-kitabu. Oh, kitab ini toh. Sudah ketahui maksud pembicaraan dari orang yang berbicara. Ketika dia mengucapkan kata al, saya mengatakan al-maktabu. Antum ketika mendengar ucapan saya al-maktabu, antum sudah paham, oh maksudnya saat itu mengucapkan al-maktabu adalah meja itu. Ya, itu yang dipakai untuk menulis. Karena biasanya kalau kita menemukan isim ma'rifat dalam mengartikan adalah dengan ditambahi kata itu. Al-kitabu artinya kitab itu. Untuk membedakan antara ma'rifat dan nakirah. Tapi kalau nggak ada alif lamnya atau disebut nakirah, ya kita bacanya atau ngartikannya kitab. Sebuah kitab. Sebuah kitab. Berarti masih umum. Kitab apa yang diinginkan dari pembicara tersebut? Nggak tahu. Karena pembicara itu karena nakirah. Tapi ketika pembicara itu mengatakan Alkitabu, maka yang mendengar kita paham. Alkitabu, oh maksudnya kitab itu yang dikatakan oleh cara tersebut. Karena itulah kita artikan nakirah isim yang belum jelas, ma'rifat isim sudah, maksudnya sudah diketahui maksud dari pembicaraan bisa difahami? Bisa difahami? Kalau belum bisa saya ulang. Karena saya mengatakan kolamun, artinya pena atau sebuah pena. Ketika antum mendengar kata kolamun, saya menggunakan isim apa itu? Nakirah. Berarti kalau nakirah, kolamun pena yang saya maksudkan sudah jelas atau belum jelas? Belum jelas. Pokoknya pena, pena merah, pena hijau, pena hitam, pokoknya pena. Tapi ketika saya mengatakan al-kolamu, ambil tunjuk. Berarti perkataan saya terhadap pena sudah jelas atau belum? Sudah jelas. Al-qalamu, pena itu. Pena yang dipegang. Bukan pena yang ada di lemari. Sudah jelas apa yang dimaksudkan oleh mafhum? Sudah difahami? Itulah perbedaan antara nakirah dan ma'rifah. Nakirah belum jelas, artinya belum diketahui mana benda yang dimaksud oleh pembicara. Adapun ma'rifat sudah jelas, artinya benda yang dimaksudkan sudah diketahui, sudah dimengerti, dan sudah difahami. Jelas? Tanyakan pelan-pelan saja.
biasanya mengartikannya pakai itu. Ya, biasanya. Kita dalam mengartikan jarang sekali dan di buku terjemahan itu rata-rata menggunakan itu, walaupun tidak ada dalikannya. Kenapa kok ada itunya? Untuk membedakan nakirah dan biasanya pakai itu, bukan ini. Oh, ada lagi? Bapak. Gak apa-apa. Kalau ada hada, penjelasan hada, hadal kitabu. Ini. Kalau ada tambah hadal kitabu buku, gak apa-apa. Kalau nggak ada isim isyarahnya, langsung al-kitabu dalam mengartikannya dengan menambahkan pahami benar ya. Ini sudah mulai saya ngajak antum sedikit berpikir. Gak usah banyak-banyak. Pelan-pelan saja. Monggo, saya tanyakan lagi. Kata baku, semuanya sudah bagus. Belum jelas di sini artinya apa yang dimaksudkan oleh pembicara itu belum diketahui. Mana buku? Katakan kolamun, pena. Pena kan banyak kan? Pena yang warna merah, biru, berwarna hitam. Kolamun. Kamu katakan kolamun itu yang mana? Pokoknya kolamun, pena. Pokoknya pena, ambil pena, terserah. Tapi kalau saya mengatakan al-kolamu, pena itu, oh berarti yang dimaksudkan oleh pembicara sudah jelas dan difahami oleh pendengar. Oh maksudnya pena yang ada di samping, kan pena yang ada di lemari. Paham? Paham sampai monggo Bapak. Jadi kalau lafzul jalalah ya, lafzul jalalah itu sudah ma'rifah, sudah diketahui. Walaupun kan kalau pembahasan nama-nama sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, itu kan ada nama yang boleh dipakai oleh makhluk dan ada yang nggak boleh dipakai oleh makhluk. Itu nanti pembahasan akidah itu nanti. Jadi kalau pembahasannya nama sifat, nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sana ada nama yang boleh dipakai oleh makhluk dan ada yang nggak boleh dipakai oleh makhluk. Yang nggak boleh dipakai oleh makhluk salah satunya adalah Rahman. Walaupun nggak ada alif lamnya, tetap nggak boleh dipakai oleh makhluk. Dan semua orang tahu Rahman itu nama Allah. Khalik, walaupun nggak pakai al, semua tahu Khalik artinya pencipta dan itu hanya Allah. Tapi kalau Aziz, Aziz itu kan perkasa, kuat, ya orang ya artinya apa? Ada yang apa istilahnya kuat, ada yang lemah, ada yang punya kedudukan di sosial masyarakatnya tinggi kan seperti itu. Maka tidak mengapa orang memakai nama Aziz. Tapi kalau orang itu ditambahi Al-Aziz, ditekankan, dialah yang maha. Nah, itu karena terkait dengan nama. Oke. Jadi kalau terkait dengan nama Allah nanti pembahasan masalah akidah nanti. Paham ya? Saya yang lain?
Jadi intinya kalau ada orang yang menggunakan nakiroh berarti benda itu belum jelas difahami benda yang mana yang dimaksud. Tapi kalau sudah pakai alif lam, pakai nama ma'rifat, berarti yang difahami benda yang diinginkan sudah diketahui. Seperti halnya dzalikal kitabu, kitab itu. Oh, maksudnya di situ ada alif lam, berarti maksudnya al. Tapi ketika orang baca dzalika kitabun, itu kitab. Ya itu. Kitab yang mana? Kitab semua juga kitab. Ya, harus hati-hati. Dipahami? Lanjut. Selamat, paham? Boten salah, sering paham. Pun, boten apa-apa. Santai mawon. Ya, geria. Oh, inje. Jadi kita bahas isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim nakirah itu kata yang di depannya tidak ada alif lam dan dibaca tanwin. Nakirah artinya isim yang belum jelas. Artinya kata tersebut belum jelas difahami mana yang dimaksudkan. Kolamun, pena. Pena sangat banyak. Maka yang mendengar kata kolamun belum paham. Yang dimaksudkan pena yang mana? Maaf, pena. Di atas meja itu banyak pena. Pena yang mana? Tahu. Pokoknya pena. Ambil apapun pena penting. Karena memakai isim nakirah. Tapi kalau menggunakan ma'rifat al-qalamu, maka pendengar langsung memahami yang dimaksudkan pena dari sang pembicara adalah pena yang samping buku. Dengan menggunakan alif lam, penyebutannya tidak boleh pakai tanwin. Itu. Dan kemarin pelajaran 1 dan 2, kita masih menggunakan isim nakirah. Semuanya nakirah kan? Kitabun, miftahun, babun, baitun, masjidun, kursiyun, sarirun, komisun, jamalun, mudarisun. Semuanya masih nakirah. Tandanya nakirah apa? 1, tidak ada alif lamnya di depan. 2, harus dibaca tanwin. Ini harus ketika antum ditanya, ini isim apa? Nakirah. Tandanya apa? Tidak ada alif lam di depan, dibaca tanwin. Ini 2 ini harus antum bisa menyebutkan kalau ditanya. Nanti ketika antum, karena ini kan nggak ada harokatnya, maka antum harus jeli. Dan saya akan bertanya, kok antum bacanya seperti itu, kenapa? Kok al-mudarisu? Tuh, kenapa nggak pakai tanwin? Antum harus tanya, karena isim ma'rifat. Tanda yang lainnya apa? Ada alif lamnya. Apa ma'rifat itu? Antum harus tanya, ya. Tiap ditanya seperti itu. Tenang aja, santai aja, santai. Jangan terus koden kok. Aduh, santai. Tenang aja ya. Di Madiun alhamdulillah di jilid 2 sudah teman-teman sudah sedikit-sedikit banyak tahu. Tanya apa ini? Mubtada. Mana kabarnya? Kenapa kok ini dibaca sama? Karena naat. Kan ada naat man'ut, mudhof ilaih. Ya, teman-teman yang di Madiun masih istiqomah 8 orang. Awalnya seperti antum 35. Jangan terjadi di sini. Engkau wah nek ngono moto le ben 8 tok, jangan. Ini harus istiqomah. Ya harus istiqomah. Ini. Teman-teman di Madiun tak tekankan. Sudah masuk fi'il mudhari, tak sisipkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja
present tense kalau bahasa Inggris itu ya. Kata kerja yang sedang dan akan datang. Antum kalau beraktivitas, tulis di grup pakai bahasa Arab. Aktivitas, saya minum kopi, dipoto pakai bahasa Arab. Ya seperti itu tak tekankan. Terus saya benahi betul. Sudah saya tekankan seperti itu teman-teman. Walaupun ya ada yang salah, tak luruskan. Antum juga harus seperti itu nanti. Nanti. Saat ini belum. Tenang aja ya. Yang penting ini paham dulu, nakirah ma'rifat. Paham ya? Sekarang, kita masuk pada buku lagi. Nah, nih. Sudah, nah, sudah adzan dulu, nanti kita lanjutkan kalimat yang setelahnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sampaikan isim ma'rifat kalau mengartikan ditambahi kata itu. Baik, al-qalamu maksurun. Saya bacakan dulu. Pena itu maksurun, patah. Gambarnya patah. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Harus jelas harokat akhirnya. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Apa al-waladu kemarin? Anak kecil. Anak kecil itu duduk. Dari siapa kemarin? Wal mudarrisu, dan guru itu waqifun, berdiri. Baik. Dan yang pertama, al-kitabu jadi apa? Buku. Buku itu jadidun baru. Wal qalamu qadimun, dan pena itu qadim. Lawan baru apa? Lama. Nomor 2, al-himaru. Himar kemarin apa? Keledai. Kalau ma'rifatnya al-himar bacanya gimana? Al-himaru artinya keledai itu. Al-himaru, keledai itu sogirun, kecil. Hison kemarin apa? Al-hisonu artinya itu. Wal hisonu kabirun, dan kuda itu besar. Ini harus ada tambahan itu nggih. Nggak boleh nggak ada. Nanti kalau nggak ada tambahan itu apa? Ya, salah. Dianggap nakirah. Ya, harus ada itunya. Walaupun tidak ada dzalika. Yang ketiga, al-kursiyu maksurun. Kursi apa? Coba antum artikan, al-kursiyu maksurun. Ayo. Mindil kemarin apa? Ayo. Al-mindilu artinya sapu tangan itu. Wasihun kotor. Wasihun kotor. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Ingat bacanya nggak boleh salah. Harus teliti. Jangan dibaca al-ma'u baridun. Artinya salah. Beda jauh. Baridun. Baridun artinya apa?
pos. Al-ma'u baridun. Air itu apa? Pos. Beda kan? Beda jauh. Yang tadi saya sampaikan, kalau diartikan baridun, berarti dibacanya baridun salah. Nanti bacanya juga akan diteliti nanti. Al-ma'u, jangan al-ma'u baridun. Air itu pos. Baridun itu pos. Maktabul baridi, kantor pos. Ya. Maktabul baridi itu kantor pos. Ya. Di maktab itu kan selama ini kita artikan meja. Bisa berarti kantor. Jadi arti lain dari maktab itu kantor. Ya. Makanya kalau bahasa Arab itu dilihat konteks kalimatnya, kita berbicara tentang apa dulu. Harus difahami. Sekali lagi harus diteliti. Maktabul baridi, kantor pos. Kalau barid, dingin. Al-ma'u baridun, air itu. Al-qamaru, apa qamar? Bulan. Al-qamaru artinya bulan itu. Ingat, harus ada itunya untuk membedakan makrifat. Bulan itu jamilun, indah. Bukan jamalun. Al-qamaru jamalun. Bulan itu onta. Beda jauh kan? Harus hati-hati. Inilah uniknya bahasa Arab jamaah. Harus teliti. Jamilun indah. Kalau jamal, keindahan. Al-baitu. Mama makna bait kemarin? Al-baitu apa? Rumah itu. Qaribun, dekat. Wal masjidu ba'idun. Artinya? Dan masjid itu jauh. Hajar kemarin apa? Batu. Al-hajaru? Batu itu. Taqilun? Berat. Taqil, berat. Al-waraq apa? Kertas. Al-waraku, kertas itu khafif, ringan. Waraq itu bisa diartikan daun. Tinggal dilihat konteks kalimatnya. Kalau yang berbicara guru ke murid, berarti waraq artinya apa? Kertas, nggak mungkin daun. Ya. Ambil waraq, berarti ambil al-waraku khafifun, kertas itu ringan. Laban kemarin apa? Al-labanu, susu itu. Harun, panas. Panas. Al-qamis, makna qamis kemarin? Al-qamisu, kemeja itu. Nadhifun, bersih. Kotor, nomor 4 tadi. Basikhun. Ada yang tinggalan? Yang mana? 1 sampai 6. Oh, nggih. Napa-napa, Pak? Gurune sabar, Pak. Nang mawon. Alkitabu. Buku itu jadidun, baru. Wal qalamu. Kolam kemarin apa, Pak? Pri? Pena. Kalau al qalamu, Masya Allah. Tas. Qadimun,
lama. Pena itu lama. Nomor 2, al-himar. Himar kemarin apa Pak Pri? Himar. Kelete, Masya Allah. Al-himaru, artinya al-himaru, kok himar itu? Keledai itu, ya, dengan himar itu. Al-kolamu kolam itu. Sogirun kecil. Sogirun kecil. Hisan apa Pak Pri kemarin? Ya, al-hisanu, ya itu. Kabir, besar, Masya Allah. Nah ini, nomor 3 sudah bisa artikan Pak Pri? Al-kursiyu maksurun. Maksurun di atas. Maksurun di atas itu sudah ada. Apa? Patah. Ya, pecah atau patah nggak apa-apa. Kita sepakati patah saja ya, biar enak. Mindil apa Pak Pri? Al-mindilu, Masya Allah. Wasikhun, kotor. Al-ma'u, baridun. Air itu dingin. Al-qamaru, bulan itu jamilun, indah. Cantik juga apa-apa. Kita sepakati indah. Nah, ini semuanya mudzakkar atau mu'annas? Apa yang kita pelajari, yang kita sebutkan tadi mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Kak antum tahu? Tidak ada takmar tohnya. Jamilun, indah. Kalau perempuan, jamilatun. Antum langsung anti latun. Langsung kayak nih kopi. Anti jamilatun. Kok dengarin bi? Biasa orang nate. Ya. Jamilatun, indah, cantik. Ya. Baik. Tinggal ngasih takmar butuh aja. Ya. Jangan salah anti jamilun. Waduh bahaya. Ya. Zakar kan jamilun. Ya. Baik. Ada yang tanyakan sampai sini? Ayo, Pak. Nah, ini. Ini tamarin ya. Latihan-latihan. Yang pertama ikra waktub. Ikra apa? Baca. Waktub tulis. Ma'adhabti awakhiril kalimati. Dengan menetapkan harokat akhir kata. Baik. Antum baca sama-sama. Saya bilang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Siap nggih? 1. Yang jelas tanwinnya kalau nakirah. Nah, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18. Masya Allah. Baik. Sekarang antum tentukan nakirah dan ma'rifatnya. 1. Sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya Allah. Barakallah. Mumtaz. Tas itu istimewa ya. Ada yang tanyakan? Gampang tuh bahasa Arab? Gampang. Gampang aja, gampang. Ada yang tanyakan? Monggo. Ma'adabti bersamaan dengan menentukan atau menetapkan harokat akhir kata. Itu menetapkan, ya, menentukan, kuat, tetap. Ya. Baik. Sekarang ikra waktub. Tamrin yang kedua. Siap di sini? Baca bareng-bareng. Ya, dan sekaligus diartikan. Ingat, isim ma'rifat ditambahi itu. Siap? Nomor 1. Ya. 2. 3. Kemeja. 4. Dingin. 5. 6. 7. 8. 9. Barakallahu fiik. Ada yang tanyakan? Monggo. Ini harus hafal ya. Mufrodat semuanya harus hafal. Cara menghafalkan mufrodat, antum buat buku saku. Nah, buat buku saku kumpulan mufrodat. Sambil nunggu pembeli ngapalin. Ya. Sambil aktivitas apa, ya, duduk sambil. Atau mungkin di rumah bisa ditempeli. Ya. Misalnya, ya, meja antum tulisi maktabu. Cara. Ketika apa anak buat susu, labanun. Ada labanun. Itu nggak apa-apa ya. Gula. Ada sukarun. Ya. Bilang ke istri, ambilkan sukarun. Ya gitu ya, nggak apa-apa. Apa tuh sukarun kok sukar-sukar? Sukarun gula. Ya. Seperti itu. Ya. Punya kucing, ada kitun. Kitunnya digusah.
campuran. Nggak masalah, cek belajarnya nggak masalah. Sarirun, ranjangnya ditulis Arab sarirun. Ranjang itu patah. Antum bisa buat kalimat sendiri. Bagaimana? Ranjang itu patah. Masya Allah. As-sariru maksur. Bisa ya. Masya Allah ya. Kunci itu baru. Masya Allah. Tapi berapa pertemuan? Soy. Buat ya. Langan. Luar biasa itu. Semangat, semangat, semangat. Masya Allah. Ada yang tanyakan? Monggo. Nah, ini tamrin yang ketiga dan keempat itu PR. Tamrin yang ketiga dan keempat itu PR. Nah, apa perintahnya? Imla al-farago. Imla itu isilah. Isilah al-farag titik-titik yang kosong. Bima yali. Berikut ini. Biwat il kalimatil munasibati. Buat i dengan meletakkan. Antum kan harokat, nanti lama-lama antum bisa membaca sendiri. Kadang terbiasa memberikan harokat tanpa belajar bisa sendiri. Itu. Biwat i dengan meletakkan al kalimati kata. Ingat kalimat itu kata. Al munasibati yang sesuai. Minal kalimati taliyati. Dari kata-kata berikut. Nah, di sini suruh milih. Milun wasihun maftu harun sakilun khafif. Nah, disuruh meletakkan di titik-titik yang kosong. Mana yang cocok? Al-hajaru jamilun. Cocok enggak? Dalam? Yang mana, Bapak? Oh, nggih perintahe. Imla isilah. Al-faragha titik-titik yang kosong. Bima yali berikut ini. Buat i dengan meletakkan al-kalimati. Apa al-kalimat? Kata. Al-munasibati yang sesuai. Minal kalimati dari kata-kata at-taliyati berikut ini. Milun wasihun suruh milih. Ya, jangan sampai. Al-babu harun. Ya Ustadz kena geni. Ya, ini cocok ya, yang cocok. Demikian juga tamrin yang keempat sama ya perintahnya. Imla il faragha ilah titik-titik yang kosong fima yali berikut ini. Buat i dengan meletakkan kalimatin munasibatin sama di atas. Yang meletakkan kata yang sesuai lah. Kalau yang keempat ini, nah suruh kasih kalimat sendiri. Gak milih. Dari kata-kata yang sudah antum pelajari, nah, mana yang harus ingat, perhatikan baik-baik. Susunan yang kita pelajari saat ini, kata yang di depan harus ma'rifat. Seperti yang tadi kita baca di tamrin yang kedua, al-maktabu maksurun, al-mudarisu jadidun. Lihat, kata yang di depan
semuanya ma'rifat. Kata yang kedua, nakirah. Jadi, tamrin yang keempat nanti dalam mengisi harus bentuknya isim ma'rifat. Harus diteliti. Harus teliti. Tamrin yang keempat, kata yang di depan harus ma'rifat. Harus ma'rifat. Ketika jawab nanti harus diteliti. Oh, ma'rifat enggak ya? Tandanya ma'rifat dengan apa? Alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Harus ada harokat akhirnya. Enggak boleh kosongan. Ya. Jangan pakai kaidah taskin taslam. Baca sukun selamat. Ya. Soalnya kalau kita belajar nahwu enggak boleh dibaca sukun. Ya. Al-hajar. Akil. Kabeh iso. Ya. Harus ada dengan jelas harokat akhirnya apa. Kalau domah ada tanwinnya apa tidak, itu harus jelas. Nanti ketika mengisi di buku tulis, ya harus ada harokatnya. Jelas. Minimal harokat akhirnya saja. Nggak perlu semuanya. Minimal harokat akhirnya. Ya, ini. Nanti saya koreksi, nggak ada tanwin, kok nggak ada alif lam. Coret. Dah, nggak enek nyang-nyangan nih. Ya. Soalnya sudah merubah arti. Paham perintahnya? Tamrin yang ketiga, nggih. Nah, itu nanti pembahasannya di bab kelima ya. Bab keempat atau bab kelima ya nanti? Bab keempat ya, bab kelima. Bab lima. Sabar dulu, nanti lah sampai. Ya itulah uniknya bahasa Arab ya. Ada perubahan-perubahan harokat disebabkan dimasuki faktor-faktor tertentu. Harus teliti, makanya saya ulangi, harus teliti, harus teliti. Nanti kalau sudah masuk pada bab keempat, tambah lagi. Harokatnya nggak domah, nanti bisa berubah kasroh. Kapan berubah kasroh? Kalau ada faktor yang masuk. Apa faktornya? Nanti aja. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Monggo. Buku tulis. Ya. Biar semuanya ditulis sambil latihan nulis. Tapi alhamdulillah antum Masya Allah ya. Banyak. Banyak bagus-bagus. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ini. Kalihan Ponorogo ini. Masya Allah ya. Tulisannya banyak yang bagus-bagus. Ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Telaten nih. Alamat istiqomah Masya Allah ini ya. Ya amin ya. Ada yang tanyakan lagi? Ingat, harus teliti, harokat akhirnya harus ditulis. Nakirah, nggak boleh ada alif lam, harus pakai tanwin. Ma'rifat, ada alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Dan semua kalimat atau kata di depan itu menggunakan ma'rifat. Menggunakan ma'rifat. Itu yang harus ditegaskan. Adapun nanti kedudukannya ma'rifat di awal kalimat itu sebagai apa dalam kalimat, sebagai dalam jumlah, itu nanti akan kita sampaikan setelah kita nyampaikan bab ketiga. Nanti akan ada tambahan. Bapak. J. Nah, bisa.
umum khusus saged. Nah, ahsan barakallahu fiik. Jadi nakirah masih umum. Makrifat sudah khusus. Nah, saged nih. Nanti kalau sudah bab 3 selesai, nanti saya akan sampaikan kalimat atau kata di depan kalimat halnya al-qalamu maksurun. Kan kata di depan kan makrifat. Betul? Kata yang kedua nakirah. Betul? Kata yang makrifat itu sebagai apa dalam kalimat itu? Nanti akan kita sampaikan selesai bab 3 ini. Nanti ada istilah yang harus antum hafalkan. Mubtada dan khobar. Kalau bahasa Indonesianya susunan menerangkan diterangkan. MDDM. Pernah belajar bahasa Indonesia niku? Lali. Menerangkan diterangkan nggih. Nah, MDDM itu susunan itu loh ya. Jadi nanti akan kita sampaikan itu namanya mubtada. Kemudian namanya khobar. Semua kata di depan kalimat itu namanya mubtada. Mubtada. Kata setelah mubtada namanya khobar. Nah, itu nanti khotimah. Ya. Nanti aja nanti. Ini aja masih mut-mutan nih. Kok sudah dikasih mubtada. Ya, ini khotimah saja. Oke, monggo, Pak. Nomor pinten, Pak? Nomor 4 yang mana, nggih? Latihan berapa? Latihan 3. Al-waraku. Al-waraku jenengan pilih apa di situ. Ada lagi nanya? Monggo. Oh. Nah, itu nanti pembahasan imla itu. Apa-apa. Dan bahasa Arab juga imla. Jadi dalam penulisan ya masjid. Tulisnya niku lebih baik nggak usah. Nah, toh? Nah, Jim niku saged digabung di tengah. Mim itu kalau digabung itu nggih bentuknya. Jangan begini. Tapi begini. Ini kalau berdiri sendiri. Bentuknya. Tapi kalau digabung ini. Baitun langsung satu aja. Nah, kan? Kitabun. Tahun. Kali sat. Gitu, Sat. Iya, sat. Kolamun. Ngeten. Di sin itu giginya 3. Rok nggak boleh digabung. Bisanya digabung di akhir rok itu. Misalnya sari kan bisa digabung. Tapi kalau di tengah nggak boleh.
Di depan nggak boleh, di tengah nggak boleh, di belakang boleh. Ro itu. Kalau sin, depan, tengah, belakang bisa. Ba semuanya bisa, tak semua bisa, sa, jim bisa semua. Ada lagi yang tanyakan? Makanya saya suruh tulis di buku tulis supaya terlatih. Tapi alhamdulillah bagus-bagus. Saya lihat benarnya. Samping bagus, benar. Nggak bagus, benar, nggak apa-apa. Hanya nggak bagus tapi benar, nggak apa-apa. Nah, saya ini masuk kurang bagus. Saya akui. Ya, kalau tulisan bagus nggak seperti saya awal mondok nggak kayak gitu. Daerah rata-rata. Kenapa kok bisa seperti ini? Paten. Pokoknya saya buka. Ya, nantilah lama-lama kita mendengar orang Arab langsung. Nanti insya Allah antum bisa lah. Aja. Nah, yang penting tomah pokoknya. Saya lagi nanya kan? Cukup, alhamdulillah sudah 7:30. Sekali lagi ya, bagi yang masih belum paham bisa ditanyakan lewat grup. Jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan dengan yang lain yang sudah paham. Karena memang kita mempunyai kemampuan daya tangkap berbeda-beda. Kita jangan sampai malu dalam bertanya. Ya, ini yang saya tekankan. Ini untuk kebaikan ke kita semuanya. Kita belajar sama-sama supaya paham. Ya. Demikian yang bisa kita bagi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan dari saya, sengaja tidak. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.